Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan memulai atau mengawali pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan Bapak Sutarya akan mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia bersama kalian Bapak nanti 1 semester. Semoga pembelajaran daring ini bisa berjalan dan kita mendapatkan yang terbaik dari pembelajaran daring ini. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebelum mengawali pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, sebelum Bapak melanjutkan, Bapak ingin bertanya satu hal. Apa yang membuat anak-anakku semuanya pada hari ini merasa bahagia? Nanti bisa dituliskan di kolom chat komentar. Saya bahagia karena apa? Oke, baiklah kita lanjutkan ke pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi teks berita. Ini di pelajaran yang pertama. Ya, bab pertama tentang informasi yang membanggakan, tentang teks berita. Nanti kita akan mempelajari yaitu definisi, ciri, dan jenis teks berita. Yang kedua, unsur-unsur teks berita. Kemudian simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi berita, struktur dan kebahasaan teks berita. Terakhir, penyusunan teks berita. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis teks berita. Berita merupakan laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual. Jadi informasi terkini yang sedang terjadi dan faktual berdasarkan fakta yang sebenarnya. Jadi teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Ciri-ciri teks berita. Yang pertama pasti faktual, berdasarkan fakta yang sebenarnya, aktual, unik dan menarik. Kenapa disebut unik? Karena salah satu daya tarik berita agar bisa ditonton oleh para pembaca atau pendengar semuanya harus memuat sesuatu yang unik dan menarik. Kemudian sistematis dan lengkap. Tentunya ini pelaporan atau berita tentang suatu peristiwa itu dirunut berdasarkan kejadian. Biasanya menggunakan kaidah adik simba, apa, kemudian di mana, kemudian mengapa, siapa, bagaimana. Nah, selanjutnya seimbang. Apa maksudnya di sini? Jadi memperhatikan konten atau isi dengan bahasa. Kemudian bahasanya yang komunikatif. Jenis teks berita, ada berita langsung. Kalau dalam bahasa Inggris, straight news. Berita mendalam, deep news. Berita penyelidikan, investigation news. Berita interpretasi atau interpretative news. Berita opini, opinion news. Unsur-unsur dalam teks berita. Nah, ini yang tadi Bapak sebutkan, yaitu atau disebut dengan kaidah dalam tulisan teks berita, adik simba. Itu apa,
kemudian di mana, kapan, siapa pelakunya, mengapa itu bisa terjadi, dan bagaimana itu bisa terjadi. Simpulan, tanggapan, dan penyampaian isi teks berita. Simpulan isi teks berita itu memuat unsur-unsur berita dengan lebih ringkas. Langkah-langkah menyimpulkan teks berita. Pertama, kalian harus mendengarkan, membaca teks berita dengan saksama. Kedua, mencatat unsur-unsur berita. Yang 5W 1H itu atau adik simba. Bisa menggunakan bantuan dengan kaidah 5W 1H atau adik simba. 3. Membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang telah dicatat tadi. Menanggapi isi teks berita itu dapat berupa kritik, saran, sanggahan, dukungan, atau komentar. Aspek yang dapat ditanggapi sebagai berikut. Pertama, isi atau unsur berita itu tersendiri. Apakah lengkap atau bagaimana? Kemudian bahasa atau kalimat dalam pilihan kata dalam berita. Apakah membingungkan atau mudah dipahami bahasa tersebut? Penyampaian isi teks berita. Cara penyampaian sebagai pertama memahami unsur-unsur berita. Kedua, menceritakannya berdasarkan kata-kata hasil kreativitas sendiri. Nah, ini ada di sini banyak penyuntingan. Ya, menyunting. Jadi kita memproduksi kembali berita yang telah dibaca, kemudian kita produksi dengan kata-kata sendiri, hasil kreativitas sendiri. Jadi ada original di sini. Struktur dan kebahasan teks berita. Ada strukturnya, yaitu judul berita, teras berita atau layout, kemudian tubuh berita atau ekor berita. Kalau judul berita biasanya itu bercetak miring dan agak besar tulisannya, dan teras berita itu kepalanya, ya. Kemudian tubuh berita itu mana isinya, dan ekor berita itu biasanya berisi tentang kesimpulan. Kebahasaan, verba transitif dan pewarta. Jadi kata kerja transitif, jadi kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kemudian bahasa yang bersifat standar. Memang perlu kalau dalam berita itu digunakan bahasa yang standar. Kalimat langsung. Jadi tidak ada menggunakan kalimat tak langsung. Harus sifatnya langsung, apalagi kalau beritanya berita jenis yang langsung. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Penyusunan teks berita. Langkah penyusunan, kemudian langkah penyuntingan, jadilah teks berita. Disusun dulu, kemudian hasil susunan berita tersebut disunting apakah betul, apakah sesuai dengan atau kontennya atau isinya sudah terpenuhi semua atau belum. Kemudian bahasanya bagaimana. Kalau sudah bagus, sudah menyeluruh, maka bisa dikatakan atau dibuatlah teks berita. Nah, sini ada langkah penyusunan teks berita. Memilih peristiwa terbaru atau terkini. Ya mungkin kalau sekarang di masa pandemi COVID-19 bisa menggunakan itu. Ya, bagaimana kondisi keadaan misalnya dalam rangka PPKM. Jadi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dampaknya terhadap perekonomian, kemudian dampaknya pada sosial dan budaya dan lainnya. Kemudian mengumpulkan informasi yang mendukung. Nah, dari hal-hal yang udah ada ini, kisah ini didukung dengan informasi sehingga nanti akan tercipta yang namanya sifat berita yang faktual. Kemudian menyusun berita ketika informasinya sudah lengkap dan mendukung berita tersebut, maka disusunlah berita. Yang terakhir adalah menentukan judul. Kira-kira ketika peristiwa ini yang menarik untuk judul beritanya apa ya? Nah, bisa seperti itu. Karena judul ini menentukan keberhasilan ketertarikan pembaca dalam membaca sebuah teks berita. Penyuntingan teks berita. Aspek yang harus diperhatikan, yang pertama, kebenaran isi berita yang didukung oleh keakuratan fakta berita. Nah, ini sangat penting. Jadi ketika
berita itu ditayangkan atau berita itu ditampilkan, dimuat, nah, itu kita lihat keakuratannya. Berdasarkan apa? Pendukung tadi berupa fakta. Kelengkapan isi berita. Nah, ini ketika kita akan menyenting, ada salah satu yang akan membantu kita dengan tadi unsur-unsur berita itu 5W1H, atau bisa dikatakan ya untuk mempermudah bisa disingkat adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana berita itu terjadi. Berikutnya struktur penyusunan berita dimulai dari bagian penting ke bagian kurang penting. Memang harus seperti itu karena memang apa? Karena ketika berita tersebut memuat atau membuat ketertarikan, membuat orang penasaran, maka sudah ada kecenderungan si pembaca untuk melanjutkan melanjutkan berita berikutnya. Jadi ini menarik banget ya berita ini, gitu. Kemudian yang terakhir, penggunaan kalimat efektif. Jadi kalimatnya tepat, sesuai dengan apa yang diberitakan. Kemudian kata-katanya baku atau formal, dan ketepatan ejaan serta tanda baca. Kalau tanda baca ini biasanya dalam berita yang dimuat di koran atau di media cetak. Kalau secara langsung untuk tanda baca sepertinya tidak digunakan. Demikian tentang teks berita. Ini adalah foto Bapak. Semoga di pertemuan awal ini bisa kalian kenal, dan nanti tugas-tugasnya akan Bapak infokan lagi. Dan untuk itu jangan lupa di like dan di subscribe biar mendapatkan informasi atau postingan-postingan terbaru mengenai pembelajaran yang akan kita bahas ke depannya. Terima kasih. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.